masuk ya? Apa? Ya saya kira-kira udah masuk di sana apa? Ya nanti bisa cek. Nanti Bapak cek ininya datanya ya. Yang penting sudah ada submit, dia masuk. Sudah disubmit tadi ya? Saya langsung gini pas kliknya itu langsung muncul pertanyaannya Pak, langsung saya ketik pertanyaan langsung saya kirim. Nah, berarti sudah masuk, Ya. Terus yang masukin kodenya di mana ya Pak ya? Nggak perlu masuk kode, itu nggak ada masukan kode, tinggal klik linknya saja. Ya. Oh iya gitu. Ya, tinggal. Maaf. Ya baik. Adik-adik tinggal klik linknya yang ada pada grup WhatsApp-nya, dia sudah langsung muncul pertanyaan dan langsung jawab pada kolom itu baru dikirim ya, dia sudah masuk. Jadi tidak perlu ada masukan kode. Kode ini sebenarnya dimasukkan kalau kita mengaksesnya dari ketik www.menti.com baru masukkan kode dia. Tapi kalau lewat link tidak perlu ya. Adik-adik sudah lihat di layar ya? Sudah Pak? Ya. Jadi yang sudah menulis itu tradisi, ada sejarah tradisi, heritage adalah warisan, peninggalan warisan, yaitu warisan. Jadi adik-adik bisa baca, lihat di sini adalah huruf atau tulisan yang paling besar itu adalah tulisan yang paling banyak dijawab. Jadi yang paling besar ini adalah warisan budaya, ya, warisan budaya. Ya silakan yang lain jawab. Isi lagi, ini baru mengisi 32 orang, ya, baru mengisi 32 orang. Ya silakan isi lagi bagi yang belum. Adik-adik cara mengisi yang belum bergabung, adik-adik tinggal masuk di grup WhatsApp-nya, tinggal klik linknya, nanti akan muncul kotak yang isinya pertanyaan, apa yang Anda ketahui dengan istilah heritage. Jadi udah itu udah masuk. Jadi ada 33 orang ya, 33 orang. Kita tunggu sampai 40 orang, ada udah 34. Ya. 35 lagi 5 orang, silakan yang lain masuk yang belum mengisi. Sudah berisi 35 orang. 36 ya, 37 pemahaman warisan budaya, warisan alam dan budaya, catatan sejarah, atribut budaya, pemahaman warisan digital, tradisi, sejarah tradisional. Nah ini sudah warisan heritage ialah pusaka ya. 38 masih lagi 2, silakan sebelum Bapak tutup ya, masih lagi 2 ya, lagi 2, silakan yang belum bergabung. Jadi adik-adik tinggal klik di link yang ada di jawaban dari pertanyaan yang muncul di layar. Ya silakan lagi 2 orang. Ya 39 orang. Ini yang sudah bergabung 48 orang. Ya baik, 40 orang ya, jadi yang paling banyak 1 orang. Jadi yang paling banyak menjawab heritage itu adalah warisan budaya. Selanjutnya ada warisan, berikutnya ada warisan atau peninggalan. Nah itu adalah yang paling banyak menjawab. Jadi pemahaman adik-adik secara umum tentang heritage itu adalah warisan budaya. Baik. Nah
Nah, ini sudah ada 41 orang yang menjawab. Nah, sekarang, sebelum kita bahas di situ, sekarang kita masuk. Stop dulu ya, ini sudah bergabung 50 orang. Ya, sudah bergabung 50 orang, dikali per 9 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya, yang kedua. Oh, tadi heritage, warisan budaya. Sekarang kita masuk yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua caranya hampir sama ya dengan yang ada dengan cara yang pertama, dari tinggal klik linknya saja di link yang kedua. Nah, Bapak sudah share di grup link yang kedua. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui dengan istilah digital ya? Apa yang Anda ketahui dengan istilah digital? Silakan. Kalau tadi warisan budaya, nah, itu warisan budaya. Kalau sekarang digital, apa itu digital? Nah, ini apa saya? Ya, udah bisa dilihat nih. Sudah Pak. Baik, silakan isi. Silakan isi apa yang Anda ketahui dengan istilah digital. Ya, bukan. Digital itu apa? Jawabannya ya, jawabannya diisi. Caranya ada tinggal. Ini ada namanya modernisasi. Digital itu modernisasi. Ya, berikutnya baru satu orang yang menjawab ya. Digital itu modernisasi. Modernisasi juga. Yang kedua, modernisasi sinyal ya. Sinyal digital ya. Modernisasi database. Update analog. Basis data, teknologi, sinyal, komputerisasi, ya ada yang namanya komputerisasi. 9 orang, sistem elektronika, baik. Istilah digital, apa itu digital? 14 orang, update analog, modernisasi. Sistem elektronika ya, terus ada 21 orang. Sinyal, teknologi, nah, modernisasi, jadi jawabannya modernisasi. Ya,
modernisasi teknologi Ya 40 Pak, orang. biasa 20 menitan. Modernisasi komputer sinyal atau data 41. Ya baik, teknologi jadi lebih banyak modernisasi teknologi. Ya oke, sudah. Sistem elektronika komputerisasi. Baik. Ya, Bapak stop saja ya. Ini sudah mengisi 40 orang. Bapak. Oh ya, ada yang nggak bekerja, silahkan. Nggak apa-apa. Ya, cukup. Ya. Nah, itu tadi ya. Ini sudah bergabung 48 orang. Nah, ada istilah heritage ya. Ada kemudian digital. Ada mata kuliahnya digital heritage. Nah ini ya, ini yang akan kita bahas. Nah saya sebelum kita bahas digital heritage, Bapak ingin bertanya kepada salah satu mahasiswa yang tadi menjawab ya, yang terkait dengan heritage dan digital. Saya tanya nih, Putu Bayu Hardi gitu ya? Siapa? Ya. Malam Pak. Ya. Akses dari mana nih Putu? Saya asli Bali, Pak, campuran sih, Pak. Nah, maksud saya ada nanya aksesnya dari mana? Siapa? Saya dengarnya asli. Putu, Siapa? akses dari mana ini? Dari rumah, Pak. Ya dari rumah, kita semua dari rumah. Tempatnya. Oh, tempatnya, Pak, di ini, Pak, di rumah, Pak, di kamar, Pak. Lokasinya deh. Apakah sekarang aja? Dan belum makan dia, Pak, belum makan dia. Oh, benar tuh kata Komang tuh, Pak, saya belum makan, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Habis ini nanti kita makan ya. Iya, makasih loh. Makan bareng. Nggak bisa. Masing-masing ya, nggak bisa makan bareng ya. Siap. Tuh, dari Denpasar saya. Iya. Bisa panggil Bapak apa Bayu ini ya? Wah, kalau Bapak, Pak, nanti dikira dosennya tua, Pak. Saya ingat ya. Saya ingat ya, Pak. Baik. Saya Ya. mahasiswanya, Pak. Oke, ya Putu. Kira-kira tadi apa yang Putu jawab tentang heritage, pemahaman tentang heritage tadi? Kalau heritage tadi saya jawab ini, Pak, apa namanya, warisan budaya, Pak. Warisan budaya ya. Jadi kalau kita bicara heritage itu untuk pikirannya terlintas warisan budaya gitu ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau bicara warisan budaya, apa yang terlintas di pikiran Putu tentang warisan budaya? Ya, warisan dari leluhur kita mungkin, Pak, seperti lontar, sejenis warisan budaya. Kalau kita lihat dari sisi Bali, Pak, ya, dari kita lihat dari Bali ya seperti lontar, Ya. ya budaya musik, terus macam-macam ya, Pak. Itu warisan kalau menurut saya, Pak, ya. Ya, baik, itu misalnya seperti lontar, ada musik yang memang dari apa namanya, dari sebelumnya ya, zaman sebelumnya gitu ya, yang kita Senior. terima ya, seperti itu. Baik, terima kasih Putu. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sekarang saya ingin bertanya ke Surati Diana. Selamat malam Surati Diana. Malam Pak, Nah, akses dari mana nih? Saya panggil apa? Surati ya? Diana Pak, Diana Pak, Oh Diana. Diana akses dari mana? Denpasar. Oh Denpasar ya. Suara saya bisa terdengar jelas nggak? Ya Pak, jelas. Oke. Tadi berkaitan dengan heritage, Diana menjawab apa?
budaya, kalau Diana menjawab tradisi. Baik. Nah, kira-kira kalau bicara tradisi seperti apa? Tradisi yang mana tradisi menurut Diana? Atau apa itu tradisi menurut Diana? Misalnya kebiasaan di suatu daerah gitu Pak. Kebiasaan di suatu daerah Ya Pak. dan Yang diwariskan dari leluhur. yang diwariskan dari leluhur gitu ya. Ya Pak. Dan itu secara turun-temurun sampai sekarang. Ya Pak. Nah, itu tradisi ya. Ya Pak. Baik, baik. Itu tadi heritage tradisi, warisan leluhur atau apa namanya, aktivitas dari leluhur ya yang bisa bertahan sampai sekarang, tradisi. Nah, kemudian saya tanya siapa ini ya? Diki, baik. Nah, Diki, alhamdulillah. Selamat malam, Diki. Selamat malam Pak, Akses dari mana nih, Diki? dari Kuta Pak. Oh ya, gimana situasi Kuda hari ini? Sudah cukup ramai Pak, Udah ramai ya? yang ramai Pak. Oh iya, ya, baik. Mudah-mudahan semakin membaik. Ya, Setengkara. Ya, jadi Diki tentang heritage tadi, ya, Diki menjawab apa? Saya menjawab warisan atau peninggalan Pak. Warisan atau peninggalan, baik. Apa yang bisa dijelaskan dari warisan atau peninggalan? Tuh, Diki. Kalau warisan tuh biasanya yang ada di satu daerah Pak. Misalkan nih kayak di Bali ada warisan tersendiri di satu daerah. Kalau peninggalan kayak di Jogja ada candi Prambanan tuh satu. Di dahulu kala mungkin Pak. Itu yang peninggalan ya. Ya, baik. Jadi kalau warisan atau peninggalan, jadi peninggalan itu dalam bentuk wujud fisik yang memang ditinggalkan oleh pendahulu dan sampai sekarang ada gitu ya. Ya, baik, menarik ya. Nah, kemudian terima kasih Diki. Terima kasih banyak Pak. Ya, kemudian satu lagi. Sebenarnya saya ingin sapa yang cewek sekarang nih, Lia Sulpiana. Nah, ini Lia Sulpiana. Selamat malam, Lia Sulpiana. Malam Pak. Oh ya, ini akses dari mana Lia? Lia Sulpiana. Aku dari Lombok Pak. Oh enggak, sekarang akses dari Lombok berarti. Aksesnya dari mana Lia? Oh sekarang di Denpasar Pak. Oh, Denpasar. Ya, ya. Ini saya dengar kok ada ramai sekali, ada motor lewat gitu. Di mana ini? Ya Pak. Ya masih di jalan tadi kan baru pulang ke kota. Nah itu saya bentrok terus bentrok lagi Pak. Saya tak di hati. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Oh, berarti sekarang masih di luar ya? Ya, ya, oke, baik. Ya, oke, hati-hati ya, kalau di hati-hati. Saya dengar ramai sekali di sini. Ya, ya, oke, saya pindah saja ke jadi Margareta. Selamat malam, Margareta. Malam Pak. Oh ya, aset dari mana tadi, Margareta? Flores Pak. Oh ya, yang dari Flores ya. Tadi menjawab apa? Nah, heritage. Lupa tadi Pak. Nggak ingat. Baru beberapa menit kalau lupa ya. Saya masih ada live juga soalnya Pak. Oh, berarti dua ini ya, dua tempat. Ya, satunya pakai laptop, satunya pakai HP. Kuliahnya dua gitu maksudnya. Ya, hari ini 2 mata kuliah Pak. Oh, benturan ya? Pak jamnya sama tadi. Ya, mungkin nanti kita atur lagi ya untuk perkuliahannya biar tak bulan ya. Ya, baik.
tadi berkaitan dengan heritage. Saya ingin saya ingin bertanya terkait dengan digital tadi ya. Jadi ada yang menjawab warisan, ada yang menjawab tradisi ya, warisan peninggalan dan sebagainya ya. Sekarang saya ingin berbicara tentang digital sekarang ya. Jadi pendapat adik-adik tentang digital itu apa gitu ya. Saya ingin sapa dulu Anita Melni. Anita Melni, selamat malam Anita Melni. Halo Anita Melni, masih bergabung? Pak, selamat malam. Oh ya, akses dari mana Anita Melni? Denpasar, Pak. Oke, kalau digital, istilah digital apa yang tadi adik jawab tentang istilah digital? Sistem elektronika. Sistem elektronika. Kira-kira apa yang terbayang sistem elektronika itu? Apa yang terlintas dalam pikiran dari kalau bicara sistem elektronika? Menggunakan konsep discrete boolean dalam pemecahan masalah. Yang menggunakan konsep discrete boolean untuk dalam memecahkan masalah. Baik. Tahu boolean itu apa? Boolean itu apa? Kalau di dalam programan kan ada tipe data boolean gitu ya. Ya, Pak. Tipe data boolean itu tipe data yang nilainya hanya 2 kan gitu. Ya kan? Nilainya 0 dan 1 kan gitu. Ya baik. Baik, saya ingin yang lain. Misalnya Amasya L Jehab itu ya. Amasya L Jehab. Selamat malam Almasya. Malam, Pak. Akses dari mana nih Almasya? Dari tempat kerja, Pak. Oh, kerja ya. Sudah Iya, izin Pak. sudah izin sama ininya, sama bosnya. Sudah tadi, Pak. Hanya dikasih 30 menit. Oh, sekarang lagi izin ini ya. Iya, Pak. Kerja sampai jam berapa ini? Sampai jam 9, Pak. Ya, baik. Ya, saya pindah ke tempat lain kalau gitu ya, biar tidak mengganggu. Saya pindah ke Anak Agung Murah Bagus. Selamat malam, Anak Agung Murah Bagus. Halo, Anak Agung Murah Bagus, masih bergabung? Anak Agung Murah Bagus, AA Murah Bagus gitu. Oke, kayaknya sudah, tapi masih aktif ya. Ya baik, saya berikutnya Risaldo Dwi. Selamat malam Risaldo Dwi. Risaldo Dwi. Oke, asal dari mana Risaldo Dwi? Denpasar, Pak. Oh, Denpasar ya. Kira-kira tadi bicara digital, Adik menjawab apa? Teknologi. Teknologi, baik. Apa yang terlintas dalam pikiran Adik tentang teknologi? Terus di pikiran saya teknologi itu sebuah media bisa untuk mengolah data sehingga menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Seperti itu, Sebuah media yang bisa mengolah informasi yang diperlukan. Yang diolah datanya, Pak. Data yang diolah jadi menghasilkan sebuah informasi. Tadi pengolahan data yang menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Iya. Baik, itu ya pendapat Risaldo ya. Kemudian saya mau sapa berikutnya Niluh Gede He gitu ya. Niluh Gede siapa ini? Niluh Gede Hendra Wilantari. Oh ya, Niluh Gede Hendra Wilantari. Selamat malam. Malam, Pak.
Akses dari mana nih lu? Akses dari mana? Tabanan, Pak. Oh, Tabanan ya. Ya. Tadi pertanyaan tentang digital menjawab apa ya? Menjawab teknologi sama elektronik, Pak. Oh, dua dijawab ya, teknologi Iya. elektronik. Ya. Apa yang terbayang terkait dengan itu? Kalau elektronik itu kayak barang-barang itu, Pak. Hmm? Ya. Ya apa? Kayak barang yang dijual. Barang-barang yang dijual itu elektronik Ya. gitu ya? Ya. Ya. Baik. Nah ini ada beberapa pendapat tentang istilah heritage, kemudian bicara dengan istilah digital ya. Nah sekarang kita baru masuk ke materi. Jadi bicara tentang digital heritage. Nah tadi bicara tentang digital heritage ini adalah sangat berkaitan dengan warisan budaya, gitu ya. Ini jadi berkaitan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan warisan budaya. Jadi bagaimana kita menjaga, terutama ya, bagaimana kita menjaga warisan budaya yang kita miliki itu agar tetap lestari dan atau bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah ini menjadi kunci bagi kita ya, warisan budaya atau bisa disebut dengan heritage ya. Nah karena kalau bicara warisan, nah ini adalah kita bicara masa lalu. Warisan itu adalah masa lalu, di mana masa lalu itu adalah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, sehingga nanti nilai-nilai inilah perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, sehingga nanti nilai ini tetap lestari secara terus-menerus sampai generasi berikutnya. Nah, itu kuncinya ya. Jadi menjaga warisan budaya. Nah terkait dengan istilah digital, nah ini ya istilah digital mungkin kalau dalam bahasa Yunani ya, digital itu disebutkan dengan kata digitus. Digitus itu jejari ya. Jadi kalau jejari itu jari-jari ya. Kalau bisa jari-jari. Jadi kalau jari-jari, kita bicara jari-jari kan jumlahnya ada 10 ya. Di mana 10 itu nilainya kalau kita lihat 0 dan 1. Jadi kalau kita bicara digital, tadi banyak yang mengatakan teknologi, ada yang mengatakan data, ada yang mengatakan modernisasi, ada namanya komputerisasi, ada yang juga yang menjawab tentang elektronika, sistem elektronika ya. Jadi semuanya itu adalah dengan istilah digital. Jadi digital itu adalah lebih cenderung kepada bagaimana suatu sistem yang terdiri dari dua nilai. Nilainya itu adalah 0 dan 1, on dan off. Makanya ada berkaitan dengan istilah elektronika. Elektronika itu lebih cenderung ke mesin ya. Nah mesin yang mampu atau yang menggunakan sistem 01 atau binary itu adalah komputer gitu ya. Jadi kalau digital, makanya digital itu adalah sangat identik dengan komputer, karena komputer ini adalah sebuah alat elektronik yang mampu mengolah data dan menyimpan ya, memproses data dan menyimpan data dalam bentuk digital. Bentuk digital itu adalah pada bentuknya adalah dengan kode biner 0 dan 1. Makanya di komputer itu ada istilahnya byte ya, binary digital, yang nilainya penyimpan data itu disimpan dalam bentuk digital, disimbolkan dengan 0 dan 1. Makanya digital itu sangat berkaitan dengan komputerisasi gitu ya.
Nah, kemudian terkait dengan digital heritage itu adalah bagaimana warisan budaya, ya. Warisan budaya itu turun-temurun, ya, turun-temurun yang sangat sifatnya bisa dikatakan rapuh gitu ya, atau bisa dikatakan mudah dilupakan. Sudah rapuh, mudah dilupakan lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, warisan budaya itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sangat vital, bersifat vital, ya, sangat penting gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti warisan budaya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk melestarikan budaya yang kita miliki itu adalah menggunakan berbasis digital. Makanya dikenal kita digital heritage itu adalah kita nanti akan belajar lebih banyak bagaimana kita melestarikan budaya dan tradisi berbasis digital. Ya, ini menjadi materi kuliah yang akan kita bahas lebih lanjut, ya, warisan. Jadi artinya warisan budaya itu bagaimana kita digitalisasi, kita gunakan teknologi agar warisan budaya ini tetap bisa lestari, bisa dinikmati oleh oleh anak cucu kita ke depan, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita bicara digital heritage. Nah, kemudian dalam digital heritage itu untuk menjaga warisan budaya secara digital, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa hal yang kita lakukan berkaitan dengan pelestarian budaya berbasis digital. Nah, sekarang kita masuk ke era namanya era industri 4.0 ya. 4.0 di mana era ini adalah era yang memang komputer menjadi salah satu alat yang penting ya, yang dikombinasikan dengan internet. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan berbasis internet atau yang sering disebut dengan IoT ya, Internet of Things. Nah, untuk digitalisasi ini berkaitan dengan warisan budaya itu nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam konteks digital. Misalnya kita melakukan akuisisi data atau mengumpulkan data-data dalam bentuk data digital ya, atau yang diistilahkan dengan big data. Jadi dari sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun itu data-data kita kumpulkan, kita jadikan satu dengan berbagai metode teknik digitalisasi data, dan kita dalam sebuah data yang sangat besar atau big data saja. Kemudian cara yang lain itu adalah rekonstruksi 3 dimensi. Sekarang banyak software komputer yang memang bisa melakukan digitalisasi khususnya dalam bentuk 3 dimensi, seperti misalnya peninggalan kuno ya, apakah museum, apakah candi yang memang sudah sangat lama, itu kita bisa digitalisasi menggunakan museum 3 dimensi atau dengan VR ya, virtual reality atau AR, augmented reality. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya berkaitan dengan pelestarian budaya yang berbasis digital. Nah, warisan budaya itu tidak hanya dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk fisik. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi dari warisan budaya atau culture heritage itu sendiri, gitu ya. Ada klasifikasinya. Ada yang namanya tangible, ada yang namanya intangible. Jadi ada dua, ada tangible dan ada intangible. Nah, bicara intangible itu ada dibagi dua lagi. Ya, dibagi dua lagi adalah movable heritage. Ya, artinya yang bisa bergerak, warisan
warisan budaya yang bergerak atau yang immovable heritage yang tidak bergerak, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah ini dari movable heritage ini misalnya seperti lukisan, kemudian furniture, kemudian apa lagi ya, lukisan-lukisan yang lama yang kuno itu kita bisa lestarikan ya. Kemudian kalau yang tidak bergerak itu misalnya bangunan-bangunan bersejarah, kemudian ada monumen, kemudian arsitektur, situs tertentu atau candi atau bangunan-bangunan kuno. Nah ini yang tidak bisa bergerak gitu ya. Nah kemudian itu adalah yang tangible. Kemudian ada yang intangible. Intangible itu adalah misalnya tradisi, ilmu pengetahuan, ya. Kemudian tradisi yang sudah ada, peninggalan leluhur, misalnya istilahnya kalau di Bali itu banyak filsafat, misalnya Trihita Karana, itu ya filsafat Trihita Karana. Kemudian ada tradisi Bali ya yang memang banyak banyak peninggalannya, misalnya seperti subak gitu ya, sistem pengolahan sawah secara tradisional menggunakan sistem subak. Nah ini yang patut kita lestarikan. Nah bagaimana melestarikannya ini? Nah di sini ada cara yang kita sebut dengan namanya digital heritage, ya. Nah di sana juga digital heritage ini ada yang menaungi ya, organisasi internasional di bawah PBB yang namanya UNESCO. UNESCO ini yang tentang pelestarian budaya dunia. Dan di Bali juga sudah ada warisan budaya yang memang sudah diakui UNESCO. Nah salah satunya seperti sistem subak yang ada di Jatiluwi. Ya, sistem subak yang ada di Jatiluwi ini adalah sebuah sistem pengolahan sawah secara tradisional dan ini sudah diakui oleh UNESCO ya. Itu. Nah kemudian ada juga Buritama Nayun. Ya, Buritama Nayun itu adalah warisan budaya dalam bentuk yang tidak bergerak, intangible heritage. Itu adalah bangunan sejarah dari Raja Bumi ya, yang di situ itu juga karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah ini juga diakui oleh UNESCO ya, dan masih ada beberapa warisan budaya yang ada di Bali yang diakui oleh UNESCO. Nah itu adalah sedikit gambaran tentang digital heritage. Jadi nanti pada saat perkuliahan ini kita akan lebih banyak atau lebih fokus kepada bagaimana metode, bagaimana cara kita menyelamatkan atau menjaga warisan budaya ini adalah berbasis digital. Nah itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah digital heritage ya. Kira-kira dari apa yang tadi Bapak jelaskan mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Ada yang berikan masukan atau pertanyaan, silakan. Bapak berikan kesempatan. Jadi nanti mata kuliah ini ada ada tempat diskusinya. Jadi di Elsa ya, di sana ada tempat diskusinya. Bapak akan melempar suatu tema diskusi, nanti silakan adik-adik tanggapi di situ ya, di Elsa, untuk bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Itu kira-kira untuk kuliah kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan.
silakan Erik. Nah, berarti untuk lebih tepatnya digital heritage itu kita bermainnya di apa namanya, di warisan budaya ya gitu ya Pak ya. Ya, baik. Digital heritage. Ya, itu aja sih yang ya. Ya, baik, Erik. Itu Erik ya. Ya, baik. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi terkait dengan digital heritage, jadi kalau kita bicara heritage itu atau warisan budaya ya, tadi sudah disampaikan, jadi ada warisan budaya yang bergerak atau yang tidak tangible dan intangible gitu ya. Nah, bicara warisan budaya itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Bisa jadi ada yang dalam bentuk warisan bangunan ya, bangunan kuno, kemudian peninggalan bersejarah seperti candi dan sebagainya, itu yang tidak bergerak. Kemudian ada yang bergerak ya, yang bergerak misalnya tradisi-tradisi ya, ada lukisan-lukisan kuno, kemudian ada yang bisa dikatakan tradisi ya, tradisi di suatu daerah tertentu yang memang itu menjadi sebuah tradisi dari dulu sampai sekarang. Nah, tentunya bagaimana menjaga warisan budaya itu. Nah, disinilah peran digitalisasi. Digital itu di dalam menjaga atau melestarikan warisan budaya sehingga tidak dalam tanda petik tidak punah gitu ya. Artinya warisan budaya itu tetap lestari agar bisa dinikmati oleh generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Tapi dalam konteksnya itu adalah kita menjaga warisan budaya itu adalah berbasis digital. Jadi digitalisasi ya, digitalisasi. Nah, digitalisasi itu bisa dilakukan dengan berbagai teknologi komputer ya, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada bisa menggunakan rekonstruksi 3 dimensi, ada software yang kemudian ada pakai VR ya, virtual reality ya, kemudian ada mengumpulkan data-data dari warisan atau tradisi itu dikumpulkan dalam bentuk data berbasis komputer, berbasis digital, sehingga nanti data ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu ya kira Erik ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baik, jadi kalau belum ada, nanti di Elsa Bapak akan menulis permasalahan di situ berkaitan dengan digital heritage. Nah, kita akan diskusikan di situ. Nanti silakan adik-adik menanggapi bertanya di Elsa ya, di LMS-nya Elsa Sticky. Baik, itu dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti absen di Elsa. Yang belum bergabung di Elsa, nanti mohon diinformasikan yang belum bergabung, silakan bergabung di Elsa, karena nanti ada beberapa hal materi, kemudian model perkuliahan itu ada di Elsa ya. Nah, kemudian termasuk juga rekaman perkuliahan juga ada di Elsa, jadi bisa akses di situ. Yang misalnya hari ini tidak bisa ikut, jadi bisa melihat di rekamannya di Elsa ya. Nah, demikian hari ini perkuliahan kita hari ini ya. Bapak akhiri pesannya, tetap jaga kesehatan, mari kita jaga bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak akhiri dengan selamat malam semuanya ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak.